Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Kembali lagi dengan saya Kisodo Bono. Para penjaga alam, dalam episode kali ini Kisodo sekali lagi terusik dengan banyaknya informasi atau berita kaitannya dengan kasus yang terjadi di Subang, yaitu ditemukannya mayat ibu dan anak di dalam mobil Alphard gitu ya, yang kebetulan berada di rumahnya sendiri, teman-teman. Sampai saat ini terakhir saya cek masih semua dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Saya berdoa agar pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dapat menguak dan mengungkap kasus ini, teman-teman. Dan saya saat ini mencoba karena memang sekali lagi saya agak penasaran juga. Saya ingin coba berkomunikasi gitu ya, dengan goib yang mungkin sekiranya bisa saya tarik dari lokasi kejadian gitu ya. Kemudian memberikan informasi kepada saya dan teman-teman sekalian gitu. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah semacam prediksi atau sekiranya, kira-kira gitu ya. Siapa sih orang yang tega melakukan tindakan tersebut? Sekali lagi saya menggunakan media kertas dengan rokok supaya nanti ada simbol-simbol gitu ya yang bisa saya tarik gitu ya. Jadi goib yang ada di lokasi saya tarik, kemudian memberikan yang bisa dikomunikasikan melalui media kertas gitu dan rokok seperti yang biasa saya lakukan, teman-teman. Sekali lagi, ini hanya sebuah prediksi. Bisa dikatakan sebuah gambaran yang belum tentu pasti gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan istilahnya pandangan barangkali gitu ya, kaitannya dengan kasus yang masih berjalan ini. Jadi tidak panjang lebar, saya akan coba untuk menarik komunikasi dengan goib, kemudian memberikan informasi melalui media kertas dan rokok, simbol apakah yang bisa kita lihat dari kejadian ini, teman-teman. Jadi saksikan terus episode kali ini. Menyiapkan 3 kertas HPS biasa, kertas yang memang sering saya gunakan untuk melakukan komunikasi dan mengartikan simbol-simbol, teman-teman. Di sini ada 3 kertas. Kenapa 3? Karena ada 3 bagian informasi yang mungkin bisa saya komunikasikan gitu ya, kaitannya dengan kasus ini, teman-teman. Tapi sekali lagi, saya tidak menjanjikan kebenaran dalam tindakan saya ini. Saya hanya mencoba memprediksi atau mendeteksi dengan bantuan goib terkait kasus ini, teman-teman. Lagi saksikan terus sampai habis agar tidak menjadi kesalahpahaman. Oke, teman-teman, baik. Kita mulai dengan kertas yang pertama. Kertas biasa, teman-teman ya, seperti biasa. Sebelumnya, mohon maaf, saya akan beritahukan terlebih dahulu. Sebelum kertas ini sudah melalui prosesi ritual saya tidak bisa menampilkan di sini karena memang saya tidak ingin mencontohkan sesuatu yang mungkin menurut saya kurang baik lah ya. Jadi kurang baik untuk ditonton seperti itu ya. Jadi saya tidak akan menunjukkan proses ini. Jadi 3 kertas ini sudah melewati proses ritual yang saya lakukan sebelumnya. Jadi sekarang tinggal memvisualkan simbol-simbol ini ke kertas yang disudut oleh rokok ya, agar bisa saya menyampaikan komunikasi saya sebelumnya. Saya sudah komunikasi, jadi istilahnya saya akan visualkan melalui kertas ini, teman-teman. Oke, simak baik-baik, teman-teman. Kertas yang pertama.
Saya berharap langsung bisa memberikan simbol teman-teman. Seperti biasa, keberhasilan visual dengan media kertas ini saya tidak bisa menjanjikan juga, terkadang juga bisa gagal. Saya mulai dengan mencoblos di tengah teman-teman. Mudah-mudahan bisa langsung ada simbol di sini. Baik, sudah mulai bergerak. Sepertinya akan membentuk simbol teman-teman. Oke. Nanti akan kita artikan simbol-simbol ini teman-teman, hasil dari komunikasi, kemudian kita visualkan dengan simbol kertas dengan di sudut rokok ini teman-teman. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan begitu? Ya, lihat teman-teman. Baik, terus bergerak teman-teman. Mantap, ini simbol yang sangat unik teman-teman. Simbol yang sangat unik. Nanti tinggal kita artikan teman-teman. Baik, bara apinya masih tetap berjalan, bisa dilihat. Ya, di kertas yang pertama sudah selesai, ada simbol di sini. Nanti kita artikan satu persatu teman-teman. Lanjut ke kertas selanjutnya. Oke, kertas yang kedua teman-teman. Ya, kita akan mulai dari ujung. Mudah-mudahan juga langsung memberikan simbol teman-teman. Bara api ini bisa dilihat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa memberikan sedikit gambaran gitu ya. Walaupun bukan berarti ini adalah sebuah pembenaran atau informasi yang benar atau yang bisa dipertanggungjawabkan teman. Tidak. Baik, masih berjalan baranya teman-teman, bisa dilihat. Simbolnya aneh-aneh dan unik teman-teman. Dia masih bergerak terus. Ya, masih bergerak terus baranya. Baik, selesai teman-teman. Kertas yang kedua sudah memberikan simbol. Alhamdulillah dipermudah. Lanjut ke kertas yang ketiga teman-teman ya. Saya mencoba langsung di tengah. Mudah-mudahan bisa langsung memberikan simbol. Gagal teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba satu kali lagi kesempatan. Kita akan pindah ke posisi paling bawah. Selagi memang ini tidak bisa saya prediksi, bisa saja gagal. Kalau ini hanya lingkaran seperti ini gagal, tidak membentuk simbol. Kita akan coba. Mudah-mudahan ini memberikan simbol teman-teman. Menurut saya juga digagal teman-teman ya. Menurut saya juga gagal. Kita akan coba satu kali lagi kesempatan. Kalau memang tidak bisa juga, tidak memberikan simbol, berarti komunikasi hanya dengan dua kertas teman-teman ya. Kita coba sekali lagi. Saya akan coba di tengah-tengah.
Mudah-mudahan ada simbol di kertas yang ketiga ini teman-teman. Jika tidak, berarti cuma hanya dua yang bisa saya sampaikan. Sepertinya gagal teman-teman ya. Gagal. Oke, satu kali lagi teman-teman. Untuk komunikasinya, saya akan coba. Saya diperintahkan untuk mencoblosnya di samping bawah kanan teman-teman. Baik. Jika tidak bisa juga, berarti komunikasinya terhambat. Tapi bisa dikatakan ada simbol juga sebenarnya di kertas yang ketiga teman-teman. Cuma tidak bisa divisualkan. Kita coba percobaan terakhir teman-teman. Percobaan terakhir di kertas yang ketiga. Setelah barusan gagal, saya melakukan komunikasi kembali gitu ya. Saya diperintahkan untuk ke bawah katanya, dicoblos gitu ke kanan bawah. Baik. Ya. Bisa dilihat teman-teman, bara apinya berjalan untuk simbol. Dan seperti terhenti teman-teman, seperti terhenti, maksudnya tidak bergerak itu baranya ya. Seperti terhenti, tidak bergerak. Oke, baik. Baik. Masih berjalan terus. Oke, baik. Oke teman-teman, ini bisa dikatakan simbol yang berkaitan sepertinya ya. Simbol yang berkaitan. Nanti saya akan coba jelaskan teman-teman. Jadi 3 kertas sudah kita lakukan prosesi pencoblosan dengan media rokok gitu ya. Kembali saya coba untuk mengartikan simbol-simbol ini teman-teman. Kertas yang pertama boleh berkomentar di kolom komentar teman-teman tentang arti dari simbol ini. Baik. Sekali lagi hanya prediksi teman-teman, atau hanya sebuah ramalan belaka. Hasil komunikasi kemudian visual yang saya terima, pelaku sempat lari dan pindah ke 3 tempat. Titik 3 ini adalah lokasi di mana dia pindah untuk melarikan diri teman. Setelah mungkin dalam bisa dikatakan dia langsung, jadi tidak ada di lokasi, maksudnya tidak ada di lokasi seperti yang diberitakan gitu ya. Ini prediksi saya gitu ya, atau ramalan saya. Dia melarikan diri dan berpindah ke 3 tempat. Sekarang si pelakunya ada di tempat yang ketiga teman-teman. Jadi bisa dikatakan dari kesimpulan kertas yang pertama ini bisa dikatakan menurut ramalan saya bukan orang dekat. Mungkin bukan orang dekat dalam arti kata gini, kenal
dengan tempat tersebut, kenal dengan rumah yang dihuni orang tersebut, tapi bukan dalam arti kata bukan sedarah. Kalau dari simbol ini dia lari, berarti kan tidak ikut dalam pemeriksaan gitu ya. Itu menurut informasi dari ramalan dari kertas yang saya coblos ini, teman-teman. Begitu. Baik. Kertas yang kedua, simbolnya memang unik, saya tidak bisa tidak ada gambar yang bisa menggambarkan sesuatu kecuali ini mungkin ya. Ini bisa menandakan gitu ya, ada 3 tempat, 1, 2, dan 3 teman-teman. Dia sekarang ada di lokasi yang ketiga, tidak jelas memberitahu informasinya, maksudnya lokasinya di mana dan sebagainya. Mungkin karena memang saya berkomunikasi dengan gue yang ada di sana di lokasi kejadian ya, tidak mengikuti juga istilahnya perkembangan si pelaku ini gitu. Jadi hanya memberikan simbol seperti ini teman-teman. Baik, kertas yang kedua simbolnya seperti ini teman-teman. Simbolnya memang tidak membentuk sesuatu yang bisa memvisualkan itu teman-teman ya. Tapi dari hasil komunikasi dan simbol yang diberikan ini, melambangkan sebagian gitu ya, seperti kalajengking. Jadi kayak buntut kalajengking teman-teman. Kenapa kok dia memberikan simbol ini? Gue mengartikan seperti ini. Dendam, bukan dendam. Okay. Mengartikan seperti sengatan teman-teman ya. Jadi diganggu, sengatan gitu ya, dan sebagainya. Hasil visualnya, baik, hasil dari komunikasi saya dengan goib di kertas yang kedua memang tidak menunjukkan simbol yang signifikan. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan masukan ke saya, tapi dari simbol ini goib memberikan pesan ke saya bahwa seperti dikatakan dia ingin berkunjung ke rumah orang tersebut atau korban ini dengan awal tidak ingin membunuh. Jadi dia masuk melalui pintu belakang gitu ya. Dia tahu lokasi memang tempat ini dan pernah mengenal, tapi bukan orang dekat. Simbol ini juga sebenarnya mungkin bisa panjang gitu ya, tapi karena memang saya agak namanya gue tidak bisa kita perintahkan untuk memberikan kesempurnaan dalam simbol, tapi dalam komunikasinya seperti itu. Pelaku ini mengenal, cuma tidak bermaksud ingin membunuh. Ya, ini ada kaitannya dengan korban perempuan. Jadi ada kaitan dengan korban perempuan. Sebenarnya ini melambangkan sebuah sengatan teman-teman ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah rasa sakit hati teman-teman, kepada si perempuan yang anaknya ya, bukan perempuan si ibunya itu ya, tapi si anaknya itu.
Jadi sengatan ini sebenarnya panjang nih ya sepertinya ya, simbol, tapi tidak bisa divisualkan dengan baik karena memang komunikasi alam kita sangat susah. Ini bisa disimpulkan adalah dendam. Mengenal lokasi rumah dan sebagainya kenal, dengan penghuni kenal, cuma ini bukan orang satu warga gitu ya. Menurut prediksi ini dia dendam dengan, bukan dendam, dia sakit hati dengan si perempuan. Baik. Selanjutnya kertas yang ketiga teman-teman, tadi mengalami banyak gagal di prosesinya. Saya kesulitan juga memvisualkan simbolnya gitu, tapi saya akan coba untuk komunikasi. Saya tadi coba untuk melakukan komunikasi, agak sulit juga. Sebenarnya dia ingin memberikan simbol wajah teman-teman dari pelaku gitu ya. Ini saya tidak mendapatkan simbol atau komunikasi yang baik gitu tadi untuk kertas yang ketiga ini. Tapi dia ingin memberikan gambar siluet wajah teman-teman. Cuma karena memang komunikasi kita dengan media seperti ini tidak menjamin keberhasilan, gitu teman-teman. Ya. Cuma deskripsi dari Goib kepada saya terkait wajah yang ingin ditampilkan dalam simbol ini, yaitu dia berkulit tidak putih teman-teman, gelap gitu ya. Hidungnya mancung teman-teman, hidungnya mancung, tidak gemuk, kurus, sedang gitu ya. Tingginya sekitar 165-an teman-teman. Ya, jadinya mancung, itu ciri-cirinya. Rambutnya tidak terlihat teman-teman. Hanya itu saja, postur tubuh seperti itu yang bisa diinformasikan teman-teman di simbol yang ketiga. Ingin memvisualkan bentuk wajah cuma tidak sempurna teman-teman. Baik. Jadi itu teman-teman. 3 kertas ini memberikan simbol yang coba saya komunikasikan gitu ya. Sekali lagi, ini bukan pembenaran, ini hanya ramalan yang saya coba untuk lakukan gitu ya. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan saya berharap pihak kepolisian segera menemukan siapa pelakunya. Sekali lagi teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini. Boleh teman-teman berdiskusi di kolom komentar dengan saya. Kita akan diskusi saja dalam konteksnya simbol-simbol yang saya berikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, waspada selalu, berperilaku yang baik agar kita selamat dalam jalan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.